Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Semoga anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, saya akan react beberapa video ini tentang tradisi yang ada di Indonesia, berbukanya, sahurnya, dan juga serta perkara-perkara yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dilakukan di Malaysia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Hai guys, ada benarnya apa dikatakan oleh cowok Indonesia itu. Perkara ini sama ada tradisi yang bangun sahur ini sudah lama berlaku di Indonesia. Nah, ianya memang tidak sesuai dilakukan di Malaysia karena kejiranan yang beda dan penerimaan yang berbeda itu menyebabkan ianya suka dilakukan di Malaysia. Dan kata sahabat kita ini yang daripada Indonesia ini, benda itu juga adalah benda yang sudah lama dilakukan sejak turun-temurun dan ianya dirindukan oleh umat muslim dan juga para nonis. Dan ini adalah suatu tradisi yang harus dikekalkan bagi mereka karena ianya adalah sinonim bagi mempereratkan silaturahim yang ada di Indonesia. Oke, jadi intinya gini, setiap negara itu mempunyai tradisi masing-masing, gitu ya. Nah, sama halnya dengan tradisi ini, Bang. Jadi di Indonesia ini menjadi suatu tradisi unik sebenarnya, ya. Jadi setiap sahur di bulan Ramadan tentunya ya, akan ada kegiatan seperti ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan ataukah mengganggu orang, gitu ya? Tergantung cara orang menanggapinya, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, karena ini udah terbiasa ya, saya yakin bahwa ini sudah menjadi seperti nilai ya, kalau nggak ada ini kurang aja gitu ya. Istilahnya tradisi yang memang sering dilakukan gitu ya. Tidak berarti kalau misalkan nggak ada ini atau ada ini mempengaruhi puasa mereka, tidak, gitu ya, karena ini tradisi unik, gitu ya. Nah, puasa tetap puasa, dan orang yang bangunin sahur ini niatnya ada yang pertama pasti ingin membangunkan orang sahur ya, tapi caranya yang unik, gitu ya. Ada yang pakai pengeras suara, ada yang langsung jalan-jalan di kampung sambil mukul-mukul gendang atau beduk, gitu ya. Itu unik di Indonesia dan saya yakin bahwa sampai kapanpun itu akan tetap ada, gitu ya. Nah, jadi menurut saya tradisi setiap negara itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa tradisi negara A mau kita implementasikan ke negara B, tidak bisa, gitu ya. Mungkin tradisi ini cocok di negara A, tapi tidak cocok di negara B. Sebaliknya, ya, seperti itu. Nah, jadi ya Betul. bebas berpendapat apapun itu, tapi yang jelas bahwa menurut saya pribadi nih, bahwa tradisi yang kami lakukan ini unik
dan setahun sekali dilakukan, tentunya akan banyak nilai-nilai di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus melihat tidak hanya dari perspektif atau nilai yang mungkin ada negatifnya, tapi kita juga lihat sisi positifnya di situ gitu ya Bang. Itu aja. Ayo kita dengarkan perspektif beberapa orang Indonesia. Adakah mereka mau meneruskan tradisi bangun sahur ini ataupun enggak? Sepakat atau tidak sepakat? Tradisi membangunkan sahur harus dihilangkan. 3, 2, 1. Mungkin kalau terbang historisnya kenapa ada tradisi kayak gitu ya karena dulu nggak ada teknologi kayak sekarang, alarm HP segala macam nggak mungkin bisa buat orang bangun secara sendirinya, dan mungkin azan juga nggak ada mix segala macam, jadi ada kayak gitu. Tapi dengan kondisi kemajuan sekarang kan, ditambah ya juga keragaman di komunitas makin banyak juga orang muslim, jadi orang muslim ya ketika ada alternatif yang lebih baik, yang lebih menghargai orang-orang lain ya seharusnya ya pakai alternatif itu gitu. Dan ya azan pun juga sebenarnya udah cukup sih, nggak usah yang, karena banyak yang berlebihan lah, kayak mercuan, malah ada yang malah dugem kan pakai di daerah saya tuh habis sahur malah pakai, kan bertolak belakang gitu. Jadi mungkin itu sih lebih ke pakai aja alternatif yang sudah ada. Banyak juga orang-orang yang butuh istirahat juga sebenarnya. Kita aja yang ibaratnya pasang alarm dari jam 2 pagi, bangunnya tetap aja jam 7 mau berangkat kuliah kan, sama aja. Jadi kayak emang vibes di bulan Ramadan kan yang beda gitu ya. Saya tidak sepakat itu dihilangkan karena memang satu sisi di situ tradisi masyarakat. Di situ tempat masyarakat berkumpul. Di situ tuh tempat yang keunikan betul tadi, yang keunikan Indonesia dibanding negara lain. Nah, itu adalah satu sisi video tentang bagaimana beberapa anak-anak muda Indonesia sepakat ataupun tidak berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa tradisi ini tidak seharusnya diteruskan karena disebabkan oleh elemen-elemen kemodernan yang bisa menggantikan tradisi bangunin sahur ini. Tetapi terdapat juga mengatakan bahwa tradisi ini haruslah dikekalkan karena ianya adalah setahun sekali dan mempunyai nilai-nilai positifnya, di mana di situ kita ngumpul, di situ kita mempereratkan silaturahmi antara saudara mara kita, jiran tetangga, dan juga ras-ras yang lain. Nah, apa pendapat Anda? Ayo kita lihat video lain bagaimana pendapat orang Malaysia yang baru pernah mengalami perkara ini. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Nah, itu adalah pendapat orang Malaysia yang baru pertama kali. Saya rasa dia ini duduk di hotel ya. Nah, bayangkan betapa kuatnya lantunan bangunin sahur itu. Sekarang hinggakan dia boleh dengar versi-versi bangunin sahur itu di, saya rasa ini mungkin di Jakarta ya. Dia dengerin, dia di hotel ya, dia dengerin, oh ini versi dangdut, ini versi yang ketuk-ketuk gendang dan sebagainya. Dan dia merasakan ia sesuatu yang wow, baru tetapi fresh bagi dia dan mengujakan. Dia kayaknya kaca shock ini, orang Malaysia ini guys. Nah, dia juga baru tahu bahwa kebanyakan orang yang bangunin sahur ini adalah anak-anak, golongan remaja, muda-mudi yang mana rata-rata dibenarkan untuk menggunakan sound system mic yang ada di surau ataupun membawa gendang-gendang di keliling-keliling kawasan kejirinan untuk membangunin sahur.
Nah guys, ini adalah pendapat saya saja, dan juga cara dia membangun sahur itu mungkin tidak sesuai dilakukan di Malaysia dan hanya sesuai dilakukan di Indonesia, karena penerimaan daripada agama-agama lain itu juga positif, dan ianya mempunyai nilai-nilai tradisi yang harus dikekalkan, karena pertama dianya adalah satu tempat berhimpun di mana komunitas dapat mempereratkan silaturahmi antara satu sama lain. Kedua, dia dapat membangunkan orang lebih awal sebelum bermulainya sahur, dan itu adalah satu yang ditunggu-tunggu, bahkan bukan saja orang Muslim, bahkan orang nulis juga. Dan ternyata orang Malaysia ini yang baru mengalami experience ini menghargai dan mengatakan itu sesuatu yang positif dan harus dikekalkan. Dan jika ianya dilakukan di Malaysia pasti kurang sesuai dan juga banyak tentangan. Dan saya percaya setiap negara itu mempunyai tradisi dan juga budaya yang berbeda. Ada budaya yang boleh dilakukan di Indonesia, ada budaya yang tidak boleh dilakukan di Malaysia. Dan apapun berlaku, kita kembali kepada nilai positif yang diberikan tentang budaya dan juga tradisi yang diamalkan itu. Oke guys, jika Anda suka dengan video-video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan jika Anda suka dengan komentar saya dan juga reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.